Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Chen Ping perlahan berjalan menuju pintu yang terang. Karena dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu lampu itu, Chen Ping sangat berhati-hati. Seluruh orang berada dalam keadaan perang. Jika dia menghadapi bahaya, dia dapat segera merespons. Tapi ketika Chen Ping perlahan melewati pintu cahaya, tidak ada jalan keluar, kecuali gua tanpa dasar. Chen Ping mengutuk. Dia pikir dia bisa keluar, tapi dia tidak menyangka dia masih di dalam gua. Ini gua Bo, kenapa repot-repot membangun pintu yang terang? Juga berpura-pura menjadi tembok batu. Bukankah ini sakit? Tetapi ketika Chen Ping hendak kembali, dia menemukan bahwa pintu lampu telah hilang, dan yang ada di belakangnya adalah dinding batu asli. Artinya meskipun Chen Ping ingin kembali, dia tidak bisa. Hal ini membuat Chen Ping sedikit bingung. Rambut di tubuhnya berdiri, dan dia terlihat sangat gugup. Jelas sekali apakah itu pintu terang atau dinding batu, itu pasti buatan manusia dan bukan terbentuk secara alami. Apakah ini untuk memancing diri sendiri, lalu menutup pintu dan memukuli anjingnya? Chen Ping sedikit takut. Bagaimanapun, apa yang ada di dalam gua itu tidak diketahui. Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar, namun jalan kembali telah ditutup, jadi Chen Ping hanya bisa bergerak maju. Hahaha, ini jalan buntu. Pasti jalan buntu. Mungkin akan ada binatang buas yang menunggumu di sini. Kamu menyiksaku dengan sangat kejam. Kamu bahkan tidak bisa berharap untuk bertahan hidup. Penatua-tu tertawa, semakin gugup penampilan Chen Ping, semakin bahagia dia. Chen Ping memandang ke arah Penatua-tu dengan dingin, tersenyum menghina dan berkata, "Jika kamu bertemu dengan binatang buas, aku akan membuangmu sebagai makanan terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Chen Ping mencambuk Penatua-tu 2 kali lagi, dan kemudian terus berjalan maju menyusuri gua. Kali ini, tidak ada persimpangan jalan. Jadi Cheng bisa berjalan lebih jauh ke dalam goa. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan. Tapi tirai tipis lain muncul di depanku. Tapi tirai tipis ini jelas merupakan formasi yang dibuat oleh seseorang untuk menghalangi orang-orang di dalam gua. Melihat tirai tipis yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Chen Ping tahu mungkin ada seseorang di sini. Jika gua ini benar-benar berada di dalam gunung berapi suci, lalu siapa yang ada di dalam gua ini? Chen Ping melangkah maju, mengamati dengan cermat, dan menemukan bahwa pola formasi pada formasi tersebut sudah sangat tua. Jelas sekali bahwa formasi ini telah disusun di sini selama bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu. Sudah di sini selama ratusan tahun? Siapa itu? Anda harus tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat digunakan di dalam gua ini adalah filamen api yang sangat halus yang merembes ke dalam, dan tidak ada energi spiritual sama sekali. Jika tidak ada energi spiritual di tempat ini, bagaimana kita bisa berlatih? Saya tidak akan memilih tempat ini untuk retret. Chen Ping mencoba memancarkan kesadaran spiritualnya untuk melihat siapa yang berada di balik tirai cahaya. Tetapi kesadaran spiritualnya tidak dapat menembus tirai cahaya sama sekali. Sekarang Chen Ping tidak tahu apakah ada seseorang di balik lampu ini, atau apakah itu seperti pintu lampu tadi. Senior, junior ini tidak berniat memasuki tempat ini. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar. Jika Anda mengganggu saya, mohon jangan tersinggung, senior.
Chen Ping berteriak keras ke arah tirai tipis. Jika ada orang di balik tirai tipis, mereka pasti mendengar teriakan Chen Ping. Setelah berteriak, setelah menunggu beberapa saat, Chen Ping dengan hati-hati menyelidiki formasi tersebut. Formasi ini tidak sulit. Bagi Chen Ping, ini harus dianggap sebagai formasi pertahanan sederhana. Hanya setelah 2 pandangan sekilas, Chen Ping menemukan titik pusat formasi. Chen Ping menjentikan jarinya, dan beberapa sinar cahaya spiritual terbang dan mengenai mata formasi. Tirai cahaya mulai bergetar hebat, lalu menghilang seketika. Saat tirai cahaya menghilang, sinar cahaya langsung menerangi seluruh gua. Di dalam gua yang gelap, cahaya warna-warni sangat menyilaukan. Chen Ping dengan cepat menutup matanya, lalu perlahan menoleh dan menemukan bahwa ini adalah ujung gua. Dan ada pintu batu yang terlihat jelas di ujungnya. Ada berbagai lukisan di pintu batu yang bahkan Chen Ping tidak bisa melihatnya. Benar-benar ada kehidupan di sini. Melihat gerbang batu, Chen Ping yakin ada seseorang yang tinggal di sini. Berjalan dengan hati-hati, Chen Ping menekankan tangannya ke pintu batu, dan kemudian menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalamnya. Chen Ping ingin mencoba melihat apakah ada mekanisme di dalam pintu batu itu. Dia tidak berani membuka pintu batu itu dengan gegabah. Setelah menyadari bahwa tidak ada mekanisme di pintu batu, Chen Ping mendorong pintu batu itu dengan seluruh kekuatannya. Di balik pintu batu, ada ruangan batu kecil yang berisi berbagai harta karun. Harta karun ini tampak hidup dan bersinar. Selain itu, semua harta karun ini dipenuhi dengan energi api yang sangat kaya. Chen Ping tercengang saat melihat harta karun ini. Dia tidak tahu apakah harta karun ini memiliki energi api karena telah berada di sini selama bertahun-tahun, atau apakah harta karun tersebut sudah ada di sana sejak awal. Dan di antara harta karun ini, duduk di atas platform batu biru seluas 1 meter persegi, ada seorang lelaki tua. Pria ini mengenakan pakaian hijau, tubuhnya sangat kurus, rambut abu-abunya tergerai sampai ke bahu, dan dia memancarkan aura lemah. Namun, Chen Ping dapat melihat sekilas bahwa lelaki tua dengan aura samar di depannya bukanlah orang yang hidup, melainkan jiwa yang tersisa. Namun di bawah cahaya harta karun ini, tampak seperti orang hidup yang duduk di sana. "Siapa kamu?" Chen Ping bertanya pada orang tua itu. Orang tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Meski nafasnya lemah dan tubuhnya kurus, matanya tajam. "Aku seharusnya bertanya padamu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Orang tua itu bertanya pada Chen Ping. "Saya Chen Ping, murid dari Sekte Xian," kata Chen Ping. Lagi pula, lelaki tua ini tidak mengenal Chen Ping, jadi Chen Ping tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah murid dari Sekte Xian adalah karena dia merasa bahwa lelaki tua di depannya pasti ada hubungannya dengan mengikuti Sekte Xian. Benar saja, setelah Chen Ping berkata bahwa dia adalah murid dari Sekte Xian, mata tajam lelaki tua itu menjadi lebih lembut. "Siapakah master dari Sekte Xian saat ini?" orang tua itu bertanya. "Penjabat pemimpin Sekte Huo Yuanting," kata Chen Ping. "Huo Yuanting?" orang tua itu sedikit mengernyit, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingat, ini sudah terlalu lama, saya sudah terlalu lama di sini." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengalihkan perhatiannya ke pena tua di belakang Chen Ping. Pada saat ini,
Penatua Tu hanya memiliki bagian tubuhnya yang tersisa, dan seluruh tubuhnya sangat menderita. Orang-orang dari sekte wajah hantu, mengapa orang-orang dari sekte wajah hantu ada di sini? Ketika lelaki tua itu melihat Penatua Tu, dia jelas-jelas marah. Kemudian Huo Yuanting berkolusi dengan orang-orang dari sekte wajah hantu untuk mendapatkan segel api ilahi dan mengambil posisi sebagai pemimpin sekte. Chen Ping menjelaskan, ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung berteriak. Suara ini hampir mengguncang tubuh kurus lelaki tua itu. Itu hanyalah secercah jiwa yang tersisa, berpura-pura menjadi orang yang hidup. Ketika ia marah, sisa jiwa itu hampir tersebar. Melihat betapa marahnya lelaki tua itu, Chen Ping buru-buru bertanya, "Senior, saya ingin tahu siapa Anda, mengapa Anda ada di sini?" Orang tua itu terkejut, lalu tertawa sedih. "Saya mendirikan sekte Xian, dan saya adalah Hong San, pemimpin sekte pertama dari sekte Xian." Pemimpin sekte pertama, Chen Ping terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemimpin sekte pertama dari sekte Xian di sini. Chen Ping berpikir bahwa lelaki tua ini mungkin adalah pemimpin sekte tertentu dari sekte Xian, dan dia secara tidak sengaja terseret ke dalam celah kosong ini, dan kemudian masuk ke sini. Saya tidak menyangka dia akan menjadi pemimpin sekte pertama. Hanya saja nama pemimpin sekte pertama agak terlalu acak. Senior, sejak kamu mendirikan sekte Xian, apakah kamu mengikuti sekte wajah hantu dan memiliki kebencian yang mendalam pada saat itu? Chen Ping tidak mengerti. Bertahun-tahun yang lalu, sekte wajah hantu benci karena mengikuti sekte Xian. Kalau tidak, Hong San tidak akan marah setiap kali dia menyebut sekte meringis. Setelah menemukan gunung berapi suci ini, saya mengikuti nenek moyang sekte meringis untuk memperjuangkan tempat ini. Pada akhirnya, saya menang, dan gunung berapi ilahi menjadi wilayah saya. Saya menciptakan sekte api ungu di sini, dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa lusinan master formasi untuk menyembunyikan gunung berapi ilahi dengan formasi. Kemudian, ketika saya keluar, saya diserang oleh sekte wajah hantu, tubuh saya hancur total, dan hanya sisa jiwa saya yang tersisa, yang lolos ke gunung berapi. Saya telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, diam-diam menunggu seseorang menemukan saya. Hong San berkata perlahan, apakah ini benar-benar bagian dalam gunung berapi suci? Sepertinya benar. Chen Ping tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar apa yang dikatakan Hong San. Karena ini berada di dalam gunung berapi suci, dia pasti bisa keluar. Raja Iblis Ciyun tidak berbohong padanya. Tidak sulit bagimu untuk pergi dari sini, tapi aku telah menunggu di sini selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menunggu murid dari sekte Xian. Sisa jiwaku ini tidak akan bertahan lama, jadi sebelum aku benar-benar menghilang, aku ingin memberikan semua yang telah kupelajari sepanjang hidupku. Anda juga seorang murid dari sekte Xian. Setelah Anda mempelajari apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya, Anda dapat membunuh Huo Yuanting dan menjadi pemimpin sekte Xian. Hong San berkata pada Chen Ping, kamu ingin mengajariku semua keterampilan? Itu bagus. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Saya hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang, jadi saya ingin Anda melepaskan lautan kesadaran. Biarkan saya memasuki lautan kesadaran Anda, dan menyampaikan kepada Anda hal-hal terpenting dalam hidup saya. Tidak hanya keterampilannya, tapi juga pengalamannya. Hong San berkata perlahan,
Tidak masalah. Aku akan segera melepaskan lautan kesadaran. Senior, kamu bisa masuk sesukamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, lautan kesadaran langsung terbuka. Jiwa Hong San langsung memasuki lautan kesadaran Chen Ping. Itu hanya biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Saya tidak menyangka lautan kesadaran cukup luas. Tapi Anda bodoh dan terlalu mudah mempercayai orang. Jika kamu mengatakan kamu adalah murid dari Sekte Xian, apakah aku akan mempercayaimu? Kamu memiliki aura iblis di tubuhmu. Kamu sama sekali bukan murid dari Sekte Xian kami. Siapa kamu? Ayo rekrut kamu dengan jujur. Hong San tampak tegas dan langsung mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping dan berkata, "Kamu telah menjadi jiwa yang tersisa, dan kamu masih dapat mendeteksi energi iblis dalam diriku. Benar-benar kuat. Meskipun saya bukan murid Sekte Xian, saya tidak berbohong kepada Anda. Saya telah membantu Sekte Xian sekarang." Kata Chen Ping, "Itu tidak masuk akal. Apa menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan mengambil alih tubuhmu, atau menghancurkan kesadaranmu, dan menjadikanmu bodoh dan zombie berjalan yang tidak punya pikiran." Hong San mendengus dingin, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. "Nak, apa yang aku katakan itu benar. Aku baru saja mengatakan bahwa orang tua ini melihat kamu berbohong. Mengapa kamu bersikeras mengatakan bahwa kamu adalah murid dari Sekte Xian?" Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciyun datang dari lautan kesadaran Chen Ping. Hong San tertegun dan dengan cepat melihat sekeliling. Siapa itu? Siapa itu? Apakah ada sisa jiwa lain di lautan kesadaran ini? Seiring dengan lautan kesadaran Chen Ping, cahaya keemasan bersinar, dan kode emas Daluo terungkap. Sosok Raja Iblis Ciyun juga muncul di saat yang sama, dan lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba meluas lebih dari 10 kali lipat. Hong San baru saja melihat luasnya lautan kesadaran Chen Ping. Tapi itu hanya sebagian kecil. Chen Ping tidak melepaskan seluruh lautan kesadarannya. Raja Iblis Ciyunlah yang mengingatkan Chen Ping dan meminta Chen Ping melakukan ini. Raja Iblis Ciyun telah lama melihat bahwa Hong San pasti memiliki niat lain ketika dia memasuki Chen Ping.